Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Faqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sedang pada dimana mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotib tidak intinya mengingatkan kepada kita semua para jemaah yang hadir pada Jumat yang berbahagia ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan jalan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini di Jumat, di hari penghulu dari hari-hari dalam satu pekannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan yang kita peringati dalam setiap tahunnya, yaitu bulan yang terdapat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini adalah tanggal 15 Agustus 2025 yang insya Allah 2 hari lagi tanggal 17 Agustus 2025 kita akan memperingati hari bersejarah, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah pengajian saya bertanya kepada para jemaah, Indonesia sekarang sudah 80 tahun merdeka. Kemudian kalau kita lihat pada umur manusia dengan umur 80 tahun sudah tua, artinya sudah dewasa. Indonesia sekarang ini bagaimana kita memandang Indonesia? Apakah Indonesia sudah dewasa? Apakah Indonesia sudah tua? Apakah Indonesia sudah menggapai sebuah cita-cita, yaitu kemakmuran seluruh rakyat bangsa Indonesia? Dan seharusnya Indonesia sudah menggapai cita-cita itu karena Indonesia sudah dewasa dengan 80 tahun kemerdekaan. Tentunya seharusnya sudah sampai yang dinamakan dengan kemakmuran, sudah tercapai yang dinamakan dengan keadilan, kesejahteraan, merata ke seluruh pelosok Nusantara karena kita sudah 80 tahun merdeka. Hadirin, pertanyaan, apakah penyebabnya kita belum bisa mencapai itu? Sementara kita masih jauh tertinggal dengan negara yang dekat dengan kita. Mereka baru merdeka seperti Brunei Darussalam, seperti Singapura, seperti Malaysia. Lebih dahulu kita merdeka daripada mereka. Tetapi kemakmuran boleh dibandingkan. Apakah kita lebih makmur daripada mereka? Tapi nampak, hadirin, kita masih tertinggal di antara negara-negara tetangga kita. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Satu jemaah bertanya, salah satunya penyebabnya adalah kita belum bersyukur dalam mengisi kemerdekaan dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya, dalam mengisi perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita lebih banyak hura-huranya. Walaupun ada perlombaan, kita lihat masih banyak perlombaan yang tidak mencerminkan ada nilai edukasi, ada nilai pendidikan, ada nilai perjuangan. Sedikit sekali yang di dalam perlombaan itu ada nilai ibadahnya dan ada nilai pahalanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, dan apabila kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang muliakan Allah, kita boleh lihat, kita boleh teliti, kita boleh amati bagaimana perlombaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang semata-mata yang penting seru, yang penting ladas, yang penting heboh. Laki-laki diberikan pakaian perempuan dengan kebayanya, dengan rambut diikat dengan bandu dan lain sebagainya. Kemudian disuruh lomba sepak bola. Mungkin di Batu Raja tidak ada, tapi kita lihat di televisi, di media sosial, di tempat-tempat lainnya ada seperti itu. Ada yang lagi yang tidak memperlihatkan sebuah ungkapan syukur dengan menggunakan atau merayakan dengan begitu musik yang sampai memekakkan telinga, sampai genteng-genteng berjatuhan, bergoyang antara saking banyaknya salon dan begitu besarnya hentakan-hentakan dentuman musik. Ini baru terjadi, hadirin, yang viral di media sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belumlah lagi percampuran aduk antara laki-laki perempuan kemudian bergoyang di panggung yang membaur, tidak ada sekat lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang seharusnya tidak layak untuk kita persaksikan. Tidak menunjukkan itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang kedua ditanya apa kira-kira penyebabnya. Beliau menjawab, salah satu penyebabnya banyaknya korupsi. Orang yang mengkorupsi duit yang seharusnya sampai ke rakyat, alias koruptor, orang yang korupsi. Kalau kita lihat memang benar di negara kita ini masih banyak koruptor. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai triliunan, kadang-kadang jumlah yang dikorupsi itu triliunan. 1 triliun, 2 triliun, Masya Allah. Kalau uang itu diletakkan di masjid ini 1 triliun, maka penuhlah masjid ini tumpukan uang merah memenuhi masjid ini, sampai ke atap-atap masjid ini penuh oleh uang. Saking banyaknya uang itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya kita sudah lama lebih dulu maju, lebih dulu makmur kalau semua itu kita amanah, pemimpin kita amanah. Oke lah kalau kita rakyat ini tidak akan sebesar itulah korupsinya. Tapi kalau ketika para pejabat, para pemimpin yang mereka diberikan amanah kemudian korupsi dengan begitu besarnya yang mereka korupsi, maka seharusnya tidak ada yang kelaparan di pelosok bumi Nusantara ini. Mereka tidak akan merasakan kemiskinan, tidak ada lagi yang meminta-minta. Tetapi kalau dikorupsi, naudzubillah min dzalik, siksanya sangat besar, hadirin yang mulia Allah. Dan yang ketiga, ketika ditanya, jemaah ini menjawab, penyebabnya adalah kurangnya rasa malu. Para pejabat, bahkan rakyatnya sendiri kurang rasa malu. Sudah tahu calon pemimpinnya kurang baik misalnya, calon legislatifnya kurang baik, mabuk-mabukan, minuman keras, kemudian berjudi, perempuan main perempuan, yang perempuan main laki-laki, kemudian omongannya, pembicaraannya jorok, tidak tertata, orangnya juga tidak mencerminkan orang yang berakhlak. Tetapi karena uangnya yang berkuasa, dia sogok di sana sini, akhirnya jadi juga, masih tetap jadi presiden, masih tetap jadi bupati, gubernur, bahkan kepala desa pun kalau tidak ada uang sogoknya kepada rakyatnya tidak akan jadi. Legislatif juga seperti itu, kalau tidak ada uang 1M maka tidak akan jadi. Itulah mental kita, sudah merata, hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah merata, mulai yang kepingin jadi maupun yang mau menjadikan, semuanya mau menerima uang. Padahal itu adalah sogokan, kata Rasulullah, rosi wal murtasi kilahuma finnar. Yang nyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Kadang-kadang ketika menjadi rakyat mengkritik begitu hebatnya, begitu kerasnya kritiknya terhadap pemerintah. Jangan korupsi, inilah salah, ini salah, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Tetapi ketika dia dijadikan, diangkat menjadi seorang pejabat, ternyata dia pun sama, bahkan lebih parah daripada pendahulunya. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah hadirin terjadi di tengah-tengah kita. Kurangnya rasa malu, padahal Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kita hari ini menutup aurat kita, pertanda kita malu kalau aurat kita terbuka. Bukan hanya sekedar seharusnya malu di hadapan manusia, tetapi yang harus kita kuatkan, kita harus malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka kalau kita lihat pada Al-Quran, apa anjuran Allah untuk kita bisa tetap bertahan dalam kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini? Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya, janganlah kalian bercerai-berai. Jangan mau diadu domba, kita harus bersatu, tetap bersatu. Al-ittifaqu quwwatun wa tafarruqu dufun. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepadamu ketika itu, saat itu, kata Allah. Kalian itu bermusuh-musuhan, kemudian aku satukan hati kalian dalam ikatan persaudaraan, ikhwana. Kalian dibuat rasa saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi karena diikat dengan ikatan sebuah persaudaraan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Saat itu kata Allah, kamu hampir saja di pinggir jurang api neraka, hampir saja jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam kerusakan. Allah selamatkan kamu semua. Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya yang pertama, untuk menjaga kemerdekaan ini kita harus tetap bersatu. Jangan mudah terprovokasi, diadu domba dan cerai-berai. Yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap kita bersatu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, hendaklah ada di antara kamu orang yang terus berusaha untuk mengajak kebaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Berusaha mencegah kemungkaran. Adanya kerusakan, kita termasuk orang yang paling depan untuk mencegah kemungkaran. Apabila kalian melihat kemungkaran itu, maka cegahlah dengan tangan. Dan apabila kamu tidak bisa dengan tangan, hendaklah dengan lisan, nasihati, kasih tahu bahwa itu salah. Dan apabila kalian tidak bisa mencegahnya dengan lisan, hendaklah engkau cegah dengan hatimu. Hatimu benci akan kemaksiatan, hatimu benci akan kemungkaran. Dan ketika itu dilakukan, benci akan kemaksiatan, itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan ketika benci pun dengan kemaksiatan kita tidak lakukan, maka berarti hari itu iman kita sedang hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau seandainya terjadi meninggal dunia dalam keadaan iman sedang hilang? Maka kita jauh dari surga. Sementara kita Allah ingatkan di dalam Al-Quran, bertakwalah kamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kita semua dalam keadaan muslim. Semoga khutbah ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.